Ya, kembali lagi di part yang ketiga. Ini adalah part yang terakhir untuk qualitative work analysis. Saya akan menyelesaikan materi yang sebelumnya dan saya mungkin akan sedikit menambahkan materi mengenai quantitative work analysis. Oke? Yap, ini adalah materinya ya teman-teman ya. Tadi kita sampai assembly chart. Jadi kalau di assembly chart maka kita akan membuat chart mengenai bagaimana cara melakukan assembly, gitu ya. Jadi part-partnya kita nomorin terlebih dahulu, kemudian biasanya kita tambahkan garis-garis putus-putus untuk memberikan guidance. Ini seharusnya nempel ke sini, ini seharusnya nempel kemana, gitu ya. Nah, ada juga beda model, teman-teman. Beda seperti yang tadi, ada juga dia menggunakan simbol circle operation dan simbol square yaitu inspection ya, masih menggunakan simbol ASME. Ini contohnya ya, body, kemudian bracket dan insulator digabungkan jadi ada satu ya di sini ya, assemble bracket to body ya. Sebelumnya bracket dan insulator harus di assembly terlebih dahulu ya. Berikutnya assembly switch to body. Jadi dari A1 ini ya, yang merupakan gabungan dari 3 unit produk ini, kemudian disambungkan atau diassembly dengan switch. Ya, begitu seterusnya. Kemudian 78 ini diassembly terlebih dahulu, kemudian 9 diassembly dengan 78, baru hasil dari SA2 dan SA3 ini sub assembly ya, SA ya, sub assembly digabungkan dengan A4 ya, digabungkan dengan A4 sehingga muncullah A5, assembly 5 gitu ya. Assembly 5 turun lagi ke bawah ada A8, A6 ya. A6 ada ini inspection ya, kotak ya. Kotak inspection. Di sini keterangannya tes ya. Berikutnya lanjut ke A7 ya. A7 jadi A5 ini sudah di assembly dengan end plates ya. End plates, kemudian end plates ini juga udah di assembly dengan plastic and caps ya, jadi A8. Kemudian A8 ini di assembly dengan screen ya, menjadi A9. Kemudian terakhir adalah final inspection. Ya, jadi ini juga merupakan assembly chart ya yang bisa digunakan. Nah, berikutnya adalah peta aliran proses ya. Prinsipnya hampir sama dengan penggambaran peta proses operasi. Penggambaran lebih detail dengan mengaplikasikan semua simbol ASME, terutama bermanfaat untuk menganalisis hidden cost ya, seperti perpindahan material dan juga waktu menunggu atau kosong, idle atau delay ya. Eliminasi elemen-elemen operasi yang tidak produktif, perbaikan metode kerja dan layout ya. Flow process chart ini ya. Flow process chart more detailed than operation process chart. Also shows delays including delays due to transportation or storage of items. Used to study either a person or product. Information convey ada time ya, kemudian usually applies to component or ini ya contohnya ya. Flow process chart di sebuah office ya. Nah, di sini ada pertama operation ya, operation. Kemudian di sini ada delay ya, di supervisor desk ada delay. Berikutnya di sini ada transport ya, by messenger to superintendent secretary. Ya, berikutnya ada delay lagi. Habis delay ada operation ya, requisition time. Oke. Berikutnya ada transport lagi, dari transport ada delay lagi ya. Jadi ini menggambarkan keseluruhan proses yang terjadi pada office menggunakan simbol-simbol dari simbol ASME. Oke. Nah, berikutnya ada lagi diagram aliran atau flow diagram. Ya. Biasanya disebut dengan flow process chart atau FPC. Dalam layout memberikan gambaran visual yang lebih jelas. Tool of analysis untuk mengevaluasi layout dengan prinsip menekan aktivitas material handling. Ya, jadi flow diagram ini sebenarnya merupakan gabungan dari flow process chart sama facility layout. Jadi kita sudah gambarkan facility layoutnya. Kalau yang di sini kan kita tidak melihat facility layoutnya. Tapi kalau di diagram aliran ini kita sudah mengetahui facility layoutnya seperti apa, gitu ya. Sehingga kita dengan mudah akan menggambarkan flow-nya.
Nah, contoh ini, flow diagram maps the flow of product, material, or people through the existing layout of the workplace. Ini kalau contohnya kan mesin ya. Ini mesin masih belum terlihat ruangan-ruangannya seperti apa. Kemudian useful in identifying layout problems. Crossing path, long distance between stop. Nah, nanti bisa kita ketahui dari flow diagram. Contohnya gimana, Pak? Nah, ini contohnya ya. Ini supervisor office. Dia ke secretary. Habis itu ke superintendent. Nah, di sini kan kita bisa cek. Ternyata supervisor office ini terlalu jauh jaraknya ke secretary. Gitu ya. Terus dari secretary ke superintendent lebih dekat jaraknya. Nah, dari sini kan kita bisa mereview layout-nya jadinya. Apakah layout-nya harus dirubah, atau apa yang harus dipindah, gitu ya. Nah, itu gunanya dari flow diagram. Nah, flow diagram juga bisa digunakan untuk menggambarkan proses produksi, teman-teman. Ini misal contoh di sini adalah mixing rum and coke. Ya. Mixing rum and coke. Di sini ada glasses ya, glasses yang digunakan. Di sini ada fridge. Fridge ini berarti pendingin yang skala besar gitu ya. Ada liquor, ada ice, ada di sini proses mixing. Ya. Nah, ini contoh flow diagramnya ya. Nomor satu kita dari glass dulu gitu ya. Dari glass, kemudian kita lanjut ke ice ya. Ngambil ice, habis itu ngambil liquor, habis itu di mixing ya, di mixing. Setelah selesai di mixing, dipindahkan ke area sebelah mixing ini ya, 5. Kemudian dari area 5 dipindahkan ke area 6 ya. Hingga akhir nanti dikembalikan lagi ke area 7. Sehingga proses mixing ini ada beberapa proses ya di dalamnya sebenarnya ya. Oke, itu tadi yang bagian kualitatif, teman-teman. Nah, ini coba saya sekarang sampaikan sedikit mengenai kuantitatif ya. Jadi pertama pasti kita membandingkan dulu kualitatif versus kuantitatif. So, ada synchronous servicing, ada completely random servicing, ada kombinasi synchronous and completely random servicing. Nah, ini ada beberapa contohnya ya, metode-metode kuantitatif yang bisa kita gunakan. Oke, metode kualitatif. Penggambaran melalui peta manusia mesin. Oke, kita sudah sama-sama tahu ya. Kemudian menentukan berapa jumlah mesin. Kemudian sederhana, praktis, dan cepat, jelas ya. Kendala hanya di penggambaran peta yang memerlukan ketelitian dalam penentuan skala waktunya. Ya, tadi kan hampir tidak ada ya pendetailan waktu ya yang secara detail runtut gitu ya. Kalau metode kuantitatif, dia pengembangan model matematisnya. Ya. Kemudian dia lebih teliti, akurat, dan memasukkan variabel biaya. Nah, tadi kan di metode kualitatif kita sama sekali nggak menyentuh variabel biaya gitu ya. Nah, ada pertama synchronous servicing, teman-teman. Synchronous servicing ini adalah one operator, multiple machines operated. Artinya, satu operator dia menggerakkan atau mengoperasikan beberapa mesin. Ya, di mana di sini ada beberapa asumsi yang kita gunakan. Asumsi pertama adalah kondisi kerjanya ideal. Ya, kondisi kerjanya ideal, kemudian operator dan mesin bekerja secara penuh dalam siklus waktu yang tersedia, artinya operatornya nggak boleh sakit, mesinnya nggak bisa rusak gitu ya. Kemudian operator lebih sering berada dalam kondisi idle, sehingga untuk itu bisa dibebani kerja dengan melayani operasi mesin yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, nah ini adalah contoh formulasinya ya. Seorang operator menangani lebih dari satu mesin dalam kondisi yang ideal akan menghasilkan bentuk hubungan kerja manusia mesin secara sinkron. Ya, formulasinya N, di mana N adalah jumlah mesin yang harus dilayani, sama dengan L, total operator servicing time per mesin, termasuk di dalamnya adalah loading unloadingnya. Ya. Kemudian ditambahkan M, M itu adalah total machining time-nya, ya, yang literally murni hanya waktu permesinannya saja, kemudian dibagi dengan L, total operator servicing time. Nah, ini contohnya ya, synchronous servicing. Jadi seandainya di sini kita punya satu operator, tapi kita punya 5 mesin ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian bagaimana menatanya? Gitu ya. Nah, menata yang paling mudah dalam skema synchronous servicing, ini adalah menata setup time-nya itu dimulai setup time mesin yang pertama dimulai pertama kali
gitu ya. Selesai setup time yang mesin pertama, operator pindah ya ke mesin kedua ya. Jadi setup time selesai di mesin pertama, si operator langsung melakukan machining time ya. Machining time di mesin pertama. Machining time-nya sudah jalan ya, langsung dia pindah ke mesin kedua untuk melakukan setup. Setupnya selesai, machining time-nya jalan, dia pindah lagi ke mesin nomor 3. Begitu seterusnya. Oke. Nah, di sini bisa terjadi karena setup time-nya untuk masing-masing mesin ini relatif lebih pendek, teman-teman, ketimbang machining time-nya. Ya. Sehingga machining time-nya masih panjang, dia bisa pindah ke mesin berikutnya. Gitu ya. Kemudian lanjut, setup time mesin 3, dia masih bisa nyambi untuk melakukan setup time mesin 4 dan setup time kelima, karena machining time-nya untuk mesin ketiga itu masih panjang. Ya, itulah kondisi ideal dari synchronous servicing. Ya. Kondisi ideal sulit untuk bisa dicapai jika N atau jumlah mesinnya lebih dari 5 atau N-nya kurang dari 5. Berdasar contoh di slide sebelumnya, maka akan dijumpai situasi adanya idle atau delay yang bisa terjadi pada mesin atau operator. Kondisi idle atau delay bisa terjadi jika nilai N dari perhitungan akan menghasilkan bilangan pecahan. Sedangkan banyaknya mesin yang harus dioperasikan merupakan bilangan bulat. Nah, kalau kayak gitu gimana ya kondisinya ya? Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Formulasi perhitungan jumlah mesin yang dioperasikan oleh seorang operator perlu modifikasi ya dengan memperhitungkan waktu dalam kurung W yang diperlukan oleh operator untuk bergerak pindah dari satu mesin menuju ke mesin berikutnya. Pada formulasi sebelumnya, di mana kondisi diasumsikan ideal, waktu W untuk berpindah-pindah itu dianggap 0 ya. Dianggap 0 karena kan setup time-nya relatif pendek, cycle time-nya relatif panjang gitu ya. Dengan memperhitungkan waktu bergerak pindahnya operator, maka jumlah mesin yang harus dilayani bisa dihitung dengan formulasi baru sebagai berikut. Nah, ini ada formulasi baru ya. Kalau tadi kan menghitung N-nya hanya menggunakan L plus M dibagi L. Nah, sekarang L yang bawah ketambahan W ya. Nah, contoh di sini, jika nilai N merupakan bilangan pecahan, semisal N-nya adalah 4,57, maka perlu untuk membulatkan ke bawah, ya. Jadi ada N1, di mana round down atau pembulatan bawah dari 4,57, dan juga ada pembulatan ke atas dari 4,57, yaitu ke angka 5. Atau bisa juga ditentukan dengan rumus N1 plus 1. Ya. Untuk menetapkan berapa jumlah mesin yang seharusnya dioperasikan oleh seorang operator dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam kurung analisis biaya yang didasarkan pada total ekspektasi biaya atau TEC yang paling ekonomis. Nah, ini rumus lengkapnya nih. Ya, TEC N1, tadi kan ada 2 ya. Ada N1, ada N2. Jadi total expected cost-nya, kalau kita menggunakan skema N1, ya, waktu siklus operator, ini dihitung dengan N1, yaitu tadi misal 4 gitu ya, dikalikan L plus W. Oke. Kemudian waktu siklus mesinnya adalah L plus M. Ya, ini menjadi pembilangnya. Ya. Ini menjadi pembilangnya. Kemudian N1-nya menjadi penyebutnya. Jadi pembilangnya ini kemudian kita bagi dengan N1. Jumlah N1-nya adalah 4 tadi gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada istilah K. Ada K1, ada K2. K1 adalah biaya tenaga kerja. Ini harus kita konversi ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita gaji kan per bulan gitu ya. Maka ini kita harus konversi menjadi per jam. Kemudian waktu siklusnya juga harus kita konversi dalam bentuk jam. Biaya mesinnya pun juga sama, harus kita konversi dalam bentuk jam. Oke. Nah, kalau N2 lebih simpel hitungannya, yaitu TEC N2 sama dengan L plus W dikalikan K1 plus K2 dikalikan N2. Kita tidak perlu membagi dengan jumlah N2-nya. Berbeda dengan N1 tadi ya. Nah, kemudian pemilihannya gimana gitu ya?
pilihannya adalah kita pilih TEC yang nilainya lebih kecil. Apakah TEC N1 lebih kecil atau TEC N2 lebih kecil. Kalau TEC N1 lebih kecil, maka jumlah mesin yang kita beli adalah N1. Kalau TEC N2 lebih kecil, maka kita pilih jumlah mesin yaitu N2. Ya, nah, ini adalah contoh soal. Ini bisa teman-teman coba sendiri, coba utik-utik gitu ya. Ini mudah ya. Oke, teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya deliver ya untuk part ketiga ini. Semoga cukup memberikan gambaran, teman-teman, bagaimana metode kualitatif dalam analisis perancangan kerja dan bagaimana kuantitatif metode dalam analisis perancangan kerja. Oke, so thank you so much teman-teman sudah bergabung dalam mini series ya, mini series analisis perancangan kerja. Hopefully kita bisa ketemu di lain kesempatan ya. So thank you so much. Stay healthy buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di series yang berikutnya. Bye bye.